Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Narto. Dan kisah ini berjudul Jalan Kawan Lama. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Paginya bengkel kembali normal, kita buka seperti biasa. Mamang pas kemarin itu enggak? Maksudnya inget yang Mamang rasain? Tanyaku dalam sela-sela pekerjaan. Masih tok, Mamang seperti dalam gua. Di sana tangan Mamang diikat. Sosok hantu yang mukanya terbelah hancur berlumuran darah itu lalu datang mencekik Mamang. Terasa sesak, sulit untuk sekedar menghirup udara. Untung dia tiba-tiba merontak sakitan. Perih-perih memegangi wajahnya yang padahal Mamang lihat rusak sedari awal tok. Ucap Mang Otong menjelaskan. Iya Mang, mungkin itu pas Sukma balurin jeruk lemon ke muka Mamang. Mungkin berefek sama sosok yang masuk ke dalam alam bawah sadar Mamang. Walah Suk, Mamang berterima kasih sama kamu. Jadi buat repot ya Mamang, ucap Mang Otong. Sama-sama bos, atas seizin Allah pertolongan itu datang, jawab Sukma. Sekali-kali kita harus liburan kali ya, biar otak kita seger, ucap Mang Otong. Tapi jangan sekarang-sekarang deh Mang, minggu-minggu besok saja, ucapku karena teringat Ardi yang belum selesai dengan masalahnya. Iya iyalah pasti, Mamang juga nunggu ada mobil tua kejual dulu, makanya pada kerja yang semangat biar cepet liburan, ucap Mang Otong. Mendengar rencana Mang Otong, kami semua senang. Akhirnya setelah sekian lama ada juga agenda jalan-jalan. 2 hari kemudian aku mendapat panggilan telepon masuk dari Ardi. Assalamualaikum Mas Narto, ucap suara di seberang telepon. Waalaikumsalam Mas Ardi, ucapku mengangkat panggilan telepon dari Ardi. Mas Narto, Mas, sosok Panjul semalam meneror saya lagi. Gak cuma nampakin, kali ini saya sampai diseret-seret ke kamar mandi, ucapnya dengan terbata menjelaskan. Coba Mas Ardi pelan-pelan ceritakannya. Segera aku panggil Sukma untuk mendekat dan kunyalakan loudspeaker agar Sukma pun bisa mendengar cerita dari Ardi. Jadi gini Mas, ucap Ardi. Dalam kosannya Ardi terbangun karena ada tetesan air jatuh ke wajahnya. Air apa ini? Apa di luar hujan? Segera Ardi bangkit dengan kondisi masih mengantuk, menengok keluar dari jendela. Terang, nggak habis hujan. Air apa ini? Ardi menyalakan lampu utama kamarnya. Dia mengusap wajahnya yang basah dengan tangan. Ketika dilihat betapa terkejutnya Ardi, ternyata itu basah darah. Darah apa ini? Dengan terkejut dia mendongak ke atas. Tetesan itu masih berjatuhan dari atas plafon sampai membuat spray kamarnya basah darah. Tiba-tiba lampu kamarnya meredup mulai enggak menyala. Suara geraman mulai terdengar. Dalam remang, Ardi sekilas melihat sosok muncul menembus dari balik tembok. Semakin lama semakin nyata sosok dengan muka nampak rusak, terbelah, hanya derayan darah melekat kental menghiasi wajahnya. Panjul! Ardi segera berlari menggapai gagang pintu bermaksud untuk melarikan diri. Sial, kenapa pintu terkunci? Kembali Ardi membalikan pandangan ke arah sosok Panjul. Ternyata sosok itu sudah tidak berada di sana. Ardi mulai mengambil nafas coba menenangkan diri. Brak! Tiba-tiba wajah Ardi dihantam ke tembok. Seketika kening Ardi mengucurkan darah. Ardi kesakitan memegangi keningnya. Sosok itu menjambak dan menarik rambut sampai Ardi terseret-seret ke kamar mandi. Sosok itu mengangkat kepala Ardi, ditarik dan ditekan sampai terbenam di dalam bak kamar mandi. Segala upaya Ardi coba berontak melawan, mengangkat kembali wajahnya. Jul, maafin gua, ucap Ardi sesekali berteriak.
Tetap saja sosok itu tetap berusaha membenamkan kepala Ardi kembali. Bukan maksud gua tidak setia kawan Jul, gua minta maaf, ucap Ardi yang mulai terengah karena beberapa kali dibenamkan dalam air. Hanya geraman semakin keras jawaban yang Ardi dapat. Ardi yang terpojok menahan dorongan di kepalanya, sekilas melihat dari ekor mata, kilatan kuning yang memantul dari ikat pinggang yang menggantung bersama celananya di pintu kamar mandi. Dengan susah payah tangan Ardi mencoba menggapai ikat pinggang itu. Setelah tergapai, Ardi segera menghantamkan celana yang terdapat ikat pinggang itu ke arah punggungnya. Brak, brak. Sosok yang menekan kepala Ardi menggeram. Perlahan tekanannya melemah dan terlepas Ardi yang kini leluasa mengangkat kepalanya, dia tersungkur lemas. Jadi gitu semalam Mas Narto, gimana ya Mas solusinya? Ucapnya menanyakan permasalahan ini. Sementara ikat pinggangnya pakai terus ya, jangan sampai kamu lupa lagi. Insya Allah, nanti malam saya dan Sukma mampir ke tempat kamu, ucap Mas Narto dari sambungan telepon. Iya Mas Narto, semoga bisa diselesaikan secepatnya. Saya nggak tenang Mas, makin sini makin berbahaya. Insya Allah, nanti kamu kirim saja alamat lengkap kosan kamu ya. Baik Mas Narto, terima kasih. Beralih ke sudut pandang Mas Ardi. Aku adalah Ardi, dan aku pula pemilik bengkel motor kecil khusus settingan balap ini. Di sela-sela kerjaanku setelah menutup panggilan telepon dengan Mas Narto, datang seorang saingan bengkel yang sama-sama berkecimpung di dunia balap liar. Gimana temen lu yang jatuh kemarin lusa? Ikut mati nyusul si Panjul gak? Ucapnya dengan sinis. Mendengar hal itu ingin aku hantam mulutnya dengan kunci Inggris yang sedang aku pegang. Nyari joki balap itu yang pinter. Jangan Panjul terus lu andelin, jadinya dia mati kan? Udah waktunya bengkel ini lenyap, ucap pria itu dengan pandangan sinis menatap ke segala arah. Ocit masih selamat, dia hanya perlu penanganan medis. Dan gue yakin ketika melawan Panjul, lu pasti curang. Karena biasanya mulut itu gak bakal jauh beda dengan kelakuannya, ucapku dengan sedikit emosi. Mau curang mau enggak, gualah yang menang sekarang. Bengkel gua yang akan berjaya ke depannya. Pria itu tertawa dengan sombong. Kutatap pria sombong itu lekat-lekat. Buktikan kalau lu pantas jadi bengkel terbaik di sini. Lawan gua di lintasan, ucapku menantangnya. Besar juga nyali lu ternyata. Baiklah, bakal gua antar lu ke neraka biar kalian para pecundang bisa berkumpul di sana, ucapnya sembari berlalu pergi meninggalkan bengkelku. Sore hari segera kututup rolling door bengkel, menandakan bengkel sudah tutup. Tapi tidak dengan pekerjaanku. Kuputuskan untuk melembur karena hanya 3 hari waktuku untuk membangun sebuah motor balap yang akan dipergunakan melawan saingan bengkelku itu. Kutarik nafas dalam-dalam. Kutatap motor balap yang berjajar rapi di dalam bengkel. Apa aku pakai motor bekas almarhum Panjul saja ya? Ucapku dalam hati sembari menatap satu motor yang bagian depannya bengkok setelah kecelakaan. Siapa tahu dengan ini arwah Panjul bisa tenang, ucapku yang kini berjongkok dan menatapi motor bekas kecelakaan Panjul. Setelah menimbang-nimbang dan meneliti, selain karena mesinnya yang memang sudah settingan balap, aku hanya perlu reparasi bagian depan. Segera aku dorong motor itu ke bagian meja pembongkaran. Satu persatu bagian depannya mulai kubongkar dan menukarnya dengan onderdil motor lain yang masih normal. Iya, aku hampir lupa. Malam ini kan Mas Narto mau datang ke kosan. Sembari aku lihat jam di tangan, tidak terasa sudah pukul jam 8 malam. Karena takut Mas Narto dan Sukma menunggu terlalu lama di kosan, segera aku ketik pesan dan memberikan Sherlock tempat bengkelku. Mas Narto, maaf hari ini saya lembur. Kalau sudah sampai kosan tunggu dulu sebentar ya. Kalau belum sampai, Mas ikutin map ini saja. Bengkel saya nggak jauh dari kosan, tulisan pesan yang aku kirim ke Mas Narto. Tidak lama kondisi motor yang sebelumnya penyok di beberapa bagian velg dan rangka kini sudah terlihat sedikit normal. Sebaiknya aku lanjut besok saja untuk finishingnya, ucapku yang mulai berbenah. Tapi hal janggal mulai terjadi. Sontak aku terkejut. Bep, 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 bep. Suara mesin motor yang baru saja aku rapikan tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Kenapa bisa hidup sendiri ini mesinnya? Ucapku yang melotot keheranan. Suara mesin motor mulai meraung seperti ada yang menggeber-geber.
Mataku membulat lebar, motor itu mulai meneteskan darah dan tidak lama samar mulai terlihat. Panjul, ucapku tergagap. Perlahan satu sosok yang tadinya samar kini menjadi semakin nyata. Sosok yang diduga arwah Panjul kini dia terduduk menyeringai di jok motor yang tiba-tiba menyala. Ah, kenapa rolling door-nya tidak bisa terbuka? Ucapku yang bersusah payah menarik pintu rolling door agar terbuka. Tapi sedikit pun tidak ada perubahan. Aku ingat pesan Mas Narto dengan menarik ikat pinggang, nampak hangat dan bercahaya kutatap. Aku mulai bersiap dengan sosok Panjul yang mulai mendekat, menatap ke arahku dengan muka yang retak menyeringai. Beralih ke Narto. Ini dia kos-kosannya, Suk. Segera ku panggil namanya perlahan. Assalamualaikum, Ardi. Cukup lama tapi tidak ada jawaban. Apa dia sudah tidur ya, Tok? Lampu kamarnya remang, ucap Sukma. Masa sih baru jam 9? Bentar, gue intip dulu. Takutnya terjadi sesuatu di dalam. Ucapku sembari mengambil satu ranting untuk menyingkap gorden jendela kamar kosan itu. Tok, gimana? Kelihatan gak? Tanya Sukma yang ada di belakangku. Ah, jangan berisik Sukma, pelan-pelan. Ini lagi gua pantau. Dikit lagi selesai kayaknya mah, ucapku perlahan. Sukma yang penasaran memaksakan kepalanya berhimpitan denganku. Kini kami melihat pemandangan di dalam kamar itu bersama. Ah, sial lo Tok, ini kamar siapa? Orang lagi bersenggama lo intipin, ucap Sukma menarik dan menjewer kupingku. Aduh, sakit su kuping gua, ucapku dengan menahan jeweran Sukma. Sama aja lu, Cina mata Tok. Yang fokus coba cek lagi kosan nomor berapa. Segera aku buka gawai bagian pesan dari Ardi. Walah, nomor kosnya kebalik Suk. Bukan 6 tapi 9. Tunggu, ini ada pesan masuk lagi dari Ardi. Dia kasih Sherlock alamat bengkelnya. Ya sudah, ayo kita ke bengkelnya. Kami pun segera bergegas. Untung saja tidak terlalu jauh jarak antara kosan ke bengkelnya, sekitar 500 meter. Suk, bengkelnya gelap, tertutup kabut hitam, ucapku yang masih memandang dari seberang jalan. Sesampainya di depan pintu rolling door bengkel yang tertutup, benar saja, kepulan asap ini seperti menjadi pagar gaib. Aku dan Sukma tertahan sama sekali tidak mampu melewatinya. Ardi, Ardi, tolong, sebuah suara teriakan yang kami yakin dari Ardi. Sukma segera memejamkan mata. Kulihat bibirnya mulai bergetar, entah doa apa yang Sukma ucap. Cepat pukul asap itu dengan ikat pinggang Tok, ucap Sukma seketika setelah kembali membuka mata. Waduh, kan di bawah Ardi Sukma. Ah iya, Ardi, cambukan ikat pinggang yang dititipkan itu ke arah pintu bengkel, ucap Sukma berteriak. Brak, brak. Bunyi cambukan yang berhantam dengan seng rolling door penutup bengkel. Kepulan asap itu memudar. Krak, bunyi rolling door terbuka. Mas Narto, Mas Sukma, untunglah kalian sudah datang, ucap Ardi yang tergopoh berlari menghampiri kami. Mas, di dalam bengkel sosok Panjul muncul lagi, ucap Ardi kembali menjelaskan. Kamu gak apa-apa kan Mas Ardi? Gak apa-apa Mas, untung sosok itu hanya menampakkan wujud, gak menyerang seperti kemarin. Sudah, tenang dulu Mas Ardi. Mari tak bantu agar nafasnya bisa lega. Sukma mulai memijat kening dan leher Ardi. Sampainya Ardi merasa baikan. Mari kita cek ke dalam bengkel. Ah, jangan Mas, bahaya, ucap Ardi yang masih ketakutan. Mas Ardi, atas seizin yang maha kuasalah, takdir seseorang bisa terjadi, ucap Sukma meyakinkan. Baik kalau begitu. Kami bertiga masuk ke dalam bengkel kecil milik Ardi. Kupandangi sekelilingnya, hanya ada beberapa motor yang berjajar dan alat-alat perkakas bengkel. Motor ini Mas, yang tadi tiba-tiba hidup dan dinaiki oleh sosok Panjul, ucap Ardi dengan menunjuk ke satu motor yang berada di jajaran paling depan. Kami mulai meneliti dengan seksama bagian demi bagian dari motor yang Ardi maksud. Masih ada beberapa bercak noda darah yang mengering Suk, ucapku sembari menunjuk salah satu bercak yang kuyakini dari darah. Apa ini motor yang kemarin temannya pakai jatuh? Tanya Sukma. Motor yang ini bekas almarhum Panjul meregang nyawa Mas. Kalau yang kemarin dipakai Ocit, masih saya titipkan di warung dekat jalan itu. Ini Suk pintunya, ucapku sembari memegangi batang dari sasis motor balap. Kamu sudah yakin Tok?
Sangat yakin, Suk. Mas Ardi, kita cari tahu sama-sama. Apa Mas mau ikut serta masuk ke dimensi lain? Soalnya kami tidak mengenal siapa yang akan kami jumpai di sana. Maksud Mas Sukma gimana? Saya nggak paham, Mas. Motor bekas Panjul meninggal ini bisa menjadi gerbang antara dua alam. Tapi ini sangat beresiko, Mas. Saya tidak bisa menjamin keselamatan. Hanya takdir Tuhan yang akan membimbing kita mencari jawaban. Kalau memang jawabannya ada di sana, saya siap, Mas, dengan semua resiko. Jawab Ardi dengan tatapan yang sudah menatap. Ingat ya, Mas, di sana kita tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya mencari jawaban. Karena satu kesalahan bisa berakibat fatal pada raga kasar kita di sini. Ucap Sukma yang lebih detail menjelaskan. Kami duduk melingkar dengan saling berpegangan tangan di motor bekas almarhum Panjul. Segera mulut Sukma bergetar membaca doa. Terasa seperti getaran kencang menyambar dari lengan menuju ke dalam otak kami. Kupejamkan mata, terasa semuanya berguncang. Das, sampai akhirnya kami membuka mata bersama. Lasuk, kenapa kita masih di dalam bengkel? Lu salah doa apa gimana? Tanyaku yang keheranan. Karena posisi kami tidak berubah, masih dalam duduk melingkar. Cukup kita perhatikan baik-baik, ucap Sukma. Krak, krak, bunyi dari arah pintu rolling door. Ayo cepat sembunyi, ada yang akan masuk ke sini, ucap Sukma. Kami bersembunyi di balik meja etalase. Kami terfokus memperhatikan siapa yang akan datang memasuki bengkel. Pintu seng rolling door ditarik, dan mulai terlihat seorang laki-laki berambut keribu datang dengan mengendap-endap. Dia melirik kanan kiri seperti memastikan bahwa tidak ada yang melihatnya. Kemudian dia masuk dan menutup pintu rolling door bengkel itu. Laki-laki berambut keribu itu menghampiri sebuah motor yang terparkir berjajar di dalam bengkel. Pria itu mengeluarkan sesuatu dari balik saku jaketnya, sebuah pisau cutter. Dia sedikit mengiris telang rem dengan pisau cutter itu. Sorry Panjul, tapi ini syarat yang harus gua penuhi untuk mendapatkan Sinta, ucap pria keribu itu dengan terisak. Kemudian pria itu kembali pergi meninggalkan bengkel setelah pintu kembali tertutup rapi. Brak, bunyi pukulan ke jendela kaca etalase. Ricky, ucap Ardi yang kepalan tangannya kini berdarah dengan raut wajah penuh amarah. Mas Ardi, istighfar Mas. Ingat, kita di sini hanya mencari tahu, jangan sampai emosi merusak rencana kita, ucapku sembari merobek baju untuk membalut luka Ardi. Pria berambut keribu itu tok yang masuk di mimpi lu? Tanya Sukma. Iya Suk, dia orangnya. Samar suara beberapa orang berbicara perlahan. Siap, dengarkan, ada yang kembali akan masuk, ucap Sukma. Tidak lama berselang, krak, kembali rolling door terbuka. Kini 4 orang datang memasuki bengkel. Ya, itu Ardi dalam gambaran kilas balik. Kemudian Ocit, Ricky, dan Panjul. Mereka mulai berbincang. Jul, lu pasti menang malam ini. Gua udah setting motor ini sekencang mungkin, ucap Ardi. Siap Pak Montir, settingan lu selalu cocok gue bawa. Pasti kita menang, ucap Panjul. Kulihat Ardi menahan tangis dengan gambaran yang dia lihat. Serasa aku pun bisa merasa apa yang Ardi rasa. Ini adalah waktu-waktu terakhir mereka bersama. Seandainya kejadian ini bisa diprediksi sebelumnya, mungkin hasilnya tidak akan begini. Tapi itulah takdir yang kadang membuat kita terjerat dalam penyesalan. Panjul dan Ricky tewas sedangkan Ocit dalam kondisi kritis. Kini tinggal Ardi menanggung rasa bersalah itu sendiri. Mereka mulai mengeluarkan motor dan melaju menuju suatu tempat. Sesampainya di tempat yang juga pernah aku dan Sukma datangi, sebuah jalan raya dengan pelang nama kawan lama. Mas Ardi, tunggu di sini ya, biar saya dan Narto yang mendekat. Kita belum tahu aturan yang berlaku, ucap Sukma. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Seandainya bisa berinteraksi, sosok Ardi yang menjadi dua akan merusak rencana. Ardi pun segera bersembunyi di antara rimbunan tanaman hias di pinggir jalan. Kami segera mendekat dan berbaur bersama mereka. Suk, itu Ricky, dia berjalan sendirian menjauh. Ayo, kita ikuti tok. Ternyata Ricky mendatangi gerombolan bengkel balap liar yang berkumpul sedikit jauh dari tim bengkel Ardi. Sesampainya dia mulai berbincang. Bang, gue udah lakuin yang lu pinta. Sekarang Sinta resmi jadi pacar gue, ucap Ricky sembari melirik ke arah satu perempuan cantik di samping orang itu. Tenang dulu, balapan dimulai saja belum. Gua menang atau enggaknya juga belum tahu. Lu udah nagih janji, dasar manusia rendah,
Apa maksud lu manusia rendah? Ini sudah sesuai kesepakatan kita," ucap Ricky sedikit meninggi. Bung, sadarlah, Sinta ini adik gua, sedangkan lu orang rendahan yang bisa ngorbanin teman sendiri." "Aduh, masa belum mengerti?" ucapnya sembari meledek Ricky. "Maksud lu apa, Bang? Ini kan yang lu ingin sebagai bayaran." "Dasar bodoh, lu cuma gua manfaatin. Cuma dengan cara itu, Panjul dan bengkel Ardi akan lenyap dari dunia balap. Sadarlah, Bung," tutur pria itu. Jelas sekali setiap kata yang berhantaman aku dan Sukma dengar karena mereka berbicara sedikit mengadu emosi. Ricky yang menyadari dirinya telah ditipu mentah-mentah, dia segera berlari bermaksud untuk membatalkan balapan, namun terlambat. Mereka sudah menutup jalanan dan para joki balap sudah berbaris di lintasan jalanan umum. Suara-suara bising motor mulai bergema dengan keras. Lambaian bendera yang terjatuh adalah tanda mereka mulai memacu mengadu kecepatan. "Hentikan!" teriakan dari Ricky yang terlambat ditelan kerasnya laju roda-roda yang terlanjur berputar di aspal jalan raya. Kami yang melihat betapa kencangnya laju motor Panjul sedikit terkesima. Pantas saja bengkel Ardi banyak saingan. Racikan mesin yang berpadu dengan joki handal seakan mereka menguasai medan jalanan. Terlihat Panjul jauh memimpin di depan. Seperti yang sudah terduga, rem yang kehabisan minyak penekan tidak mampu menahan laju kerasnya si kuda besi. Cukup jauh melaju melewati dari garis finish. "Panjul!" teriak Ardi yang berlari karena motor Panjul tidak juga memelankan lajunya. Sampainya, brak! Motor yang dikendarai Panjul terjungkal menghantam separator jalan raya. Panjul pun terpelanting jauh. Naas, kepalanya menghantam tiang listrik yang berdiri kokoh. Panjul menggeliat terkapar dengan kepala yang kini berlumuran darah. Sontak seketika itu juga mereka semua berhamburan melarikan diri. Ardi sempat berlari ke arah Panjul, tapi langkahnya terhenti. "Ardi, jangan. Panjul pasti tewas di tempat. Ayo cepat, kita selamatkan motornya saja," ucap pria berambut keribu yang dipanggil Ricky itu. "Rick, Panjul Rick," ucap Ardi dengan terisak. Ricky dan Ocit pun memaksa Ardi segera meninggalkan lokasi kejadian. "Besok kita balas. Sekarang kita harus pergi sebelum polisi datang," ucap Ricky yang menarik paksa Ardi. Kini tersisa Panjul yang meregang-regang sendiri. Sesekali tubuh Panjul menggeliat kesakitan seperti ayam yang baru saja disembelih. "Gimana ini, Suk?" tanyaku sembari menatap Sukma. Sukma menatapku. "Apalah daya, kita dalam kilas balik. Semua ini sudah terjadi," ucap Sukma. Tidak begitu lama kami mengobrol saling pandang. Angin mulai berhembus membawa serta kabut putih, membuat samar pandang di area yang menjadi lintasan balap ini. Ardi pun datang dengan tergopok. "Mas, tolong, ada hantu tanpa kepala," ucap Ardi dengan terbata. Aku dan Sukma kembali melempar pandang ke segala arah. Benar saja, di balik samar kabut mulai bermunculan sosok-sosok mengerikan. Ada yang masih utuh berlumuran darah. Terlebih banyaknya sosok yang tidak utuh terlihat dengan kepala hancur, badan terburai mengeluarkan isi jeroan perut. Segala rupa ada rasanya kami lihat. Begitu banyaknya jalan ini memakan korban, Sukma, ucapku yang bergetar melihat sosok-sosok yang mulai berdatangan menghampiri kami. "Lebih baik kita segera kembali." Dengan segera Sukma memegangi tangan kami dan mulai merapalkan doa. Terasa bergetar semua tempat ini. Tapi satu sosok dengan kepala belah berlumuran darah meloncat dan membuat pondasi kami porak-poranda. Sosok itu mengamuk menghantam liar ke arah kami. "Tunggu Panjul, tujuan kami untuk menenangkanmu," ucapku mencoba berbicara ke arah sosok itu. "Aku tidak percaya dengan mulut manusia. Pembalasan adalah bayaran yang sesuai," ucap sosok itu menggeram dan mulai kembali menerjang, yang diikuti banyak sosok-sosok lainnya kini ikut menyerang kami. Sukma mulai melakukan perlawanan. "Mas Ardi, tolong ikat pinggangnya," ucapku yang meminta. Segera aku baca doa dan mulai membantu Sukma. Beberapa serangan kami lancarkan sampai terasa habis terkuras tenaga ini rasanya. "Udah kayak maling di amuk masa, Suk," ucapku dengan wajah yang sudah babak belur. "Kita harus keluar dari tempat ini, Tok. Cepat, kita cari tempat aman." Kami mulai berlari menjauh dari kerumunan sosok di sisi lain jalan kawan lama ini. Sesekali aku curi pandang, masih saja sosok-sosok itu mengikuti kami di belakang. Sesampainya langkah kami terhenti, satu sosok tanpa kepala kini berdiri tepat di hadapan kami. Segera aku dan Sukma bersiap dengan serangan. "Suk,
Ini sosok yang bikin malu di SPBU. Sosok tanpa kepala itu hanya terdiam tanpa memulai serangan, seperti sosok lainnya yang berada di jalanan ini. Mas, setan-setan itu sudah sampai di belakang kita, ucap Ardi. Memecah pandangan kami yang berpaling ke belakang, arah di mana Ardi menunjukkan banyak sosok yang sudah datang menyusul. Kembali aku dan Sukma harus menahan gempuran yang tidak ada hentinya dari semua sosok penghuni jalanan ini. Tok, kita kecolongan, ucap Sukma dalam sela-sela perlawanannya. Ternyata Ardi meringis kesakitan dihantam dan diseret oleh sosok Panjul berkepala pecah. Sial, ucapku yang sama kerepotan menghadapi penghuni jalan ini. Sosok berkepala buntung yang tadinya hanya terdiam, kini dia meloncat. Brak, sosok Panjul yang asik melampiaskan dendam pada Ardi terpental. Sosok itu ternyata membantu Ardi. Aku dan Sukma perlahan memundurkan langkah, mendekati Ardi yang tersungkur setelah dihantam sosok Panjul. Ardi, kulihat Ardi terengah dengan nafas yang sulit. Sosok hantu berkepala buntung itu menunjukkan gestur tangan menyapu seperti menyuruh kami untuk segera pergi. Sukma kembali merapalkan doa. Kembali tempat ini terasa berguncang sebelum pandanganku benar-benar hilang dari sisi lain tempat ini. Terlihat sosok berkepala buntung itu mengorbankan diri. Semua sosok di tempat itu mencapik-capiknya sampai mataku menghitam dan meninggalkan tempat itu. Des. Mata terbuka dan kami sudah kembali ke tempat semestinya. Ardi. Ardi terkulai lemah. Kejadian tadi berdampak pada raga kasar Ardi di dunia nyata. Nampak dari luka di tangan dan luka lebam yang ada pada Ardi. Setelah kami berikan pertolongan, syukurlah Ardi kini kembali mendapatkan kesadarannya. Apakah hantu tanpa kepala itu Riki? Ucap Ardi dengan suara parau, masih menahan sesak di dadanya. Entahlah Mas Ardi, bisa iya, bisa juga tidak. Yang terpenting, sekarang kita harus cepat membersihkan sisa noda darah yang mengering di motor itu. Akan aku kunci portal gaib di situ, ucap Sukma. Sukma mengeluarkan bungkusan yang setelah dibuka ternyata itu kembang kantil. Segera dia membaca doa dan mengaduknya dalam ember yang berisi air. Segera kami membilas semua noda yang masih menempel pada motor bekas Panjul kecelakaan. Terus sekarang gimana Mas Sukma? Tanya Ardi. Lebih baik Mas Ardi secepat mungkin meminta maaf pada keluarga Panjul. Siapa tahu dengan maaf orang tua menjadi jembatan untuk ketenangan Panjul Mas, saran Sukma. Baiklah Mas, besok saya akan datangi rumah Panjul. Ya sudah, kami pamit pulang ya Mas. Waktu sudah larut, mau hampir subuh malah. Baik Mas, terima kasih atas bantuannya, ucap Ardi. Malam yang melelahkan ini akhirnya kami tutup dengan masalah yang belum selesai. Sosok Panjul yang masih menyimpan dendam begitu sulit untuk ditenangkan. Siang hari Ardi mendatangi kuburan Panjul. Nampak bunga-bunga yang ditaburkan sudah mulai mengering di atas pusara makam. Jul, maafin gua, gak ada maksud sama sekali gua ninggalin temen, ucap Ardi dengan terisak. Malam ini gue bakal bawa kemenangan yang harusnya kemarin lo miliki. Jika memang masih ada dendam, aku siap jika nanti malam kita akan bersama di alam lain. Tidak lupa Ardi membaca beberapa balik surat Yasin untuk ketenangan almarhum. Selesai dari pemakaman, Ardi bergegas menuju kediaman keluarga Panjul. Tok tok tok. Suara pintu diketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak lama terdengar jawaban, pintu pun segera terbuka. Mau apa lagi kau kesini? Tidak cukupkah dengan kematian anakku? Ucap seorang ibu dengan mata merah melotot ke arah Ardi. Bu, saya datang untuk meminta maaf. Semua itu terjadi di luar kemampuan kami, Bu. Ucap Ardi yang bersimpuh di kaki ibu itu. Terlambat. Kemarin kau kemana? Ketika anakku meregang nyawa, tidak satu pun dari kalian di sampingnya. Bahkan sampai hari penguburan dan tahlilannya pun, batang hidungmu tidak terlihat. Dengan seenaknya sekarang kau datang, semudah itukah mulutmu berucap maaf? Ucap si ibu yang memalingkan pandangannya membelakangi Ardi. Saya tahu Bu, nyawa saya pun tidak akan bisa mengganti rasa sakit ibu. Apa yang kami lakukan memang salah, tapi semua itu sudah takdir. Ini semua telah terjadi. Aku hanya ingin Panjul tenang di alam sana. Ucap Ardi yang masih bersimpuh meminta maaf. Ibu parubaya itu mulai terisak tersengguk sesekali punggung tangannya mengusap pipinya yang basah. Panjul anak ibu satu-satunya, Nang. Setelah kepergian ayahnya dulu,
tinggal dia yang ibu punya. Tapi apa sekarang? Ibu tinggal seorang diri. Anak ibu tewas dengan cara yang tidak baik. Ibu itu makin terisak. Bu, aku berjanji akan selalu mengunjungi ibu. Aku akan merawat ibu selayaknya Panjul, anak ibu sendiri, ucap Ardi. Mendengar ketulusan Ardi, ibunya Panjul mulai meluluh. Dia memeluk Ardi. Maafin ibu ya Nang, ibu juga salah. Ada rasa tidak ikhlas. Ibu belum siap kehilangan anak ibu. Panjul, keluarga ibu satu-satunya. Semoga dengan rasa ikhlas dari ibu membawa Panjul dalam ketenangan, ucap Ardi. Setelah urusannya di pusara makam dan ibu Panjul selesai, Ardi kembali ke bengkelnya melanjutkan finishing di motor yang nanti malam akan dia gunakan melawan saingan bengkelnya. Tidak lupa Ardi mengirim pesan. Mas Narto, nanti malam saya akan bertanding di tempat biasa. Kalau berkenan, Mas bisa datang ya. Pesan yang kuterima dari Ardi. Mendapatkan pesan itu, aku coba menghubungi nomor Ardi, namun tidak diangkat. Sesampainya, banyak aku kirim pesan balasan yang intinya agar Ardi mengurungkan niatnya untuk melakukan sebuah kesalahan kembali. Namun tidak ada balasan. Nampaknya Ardi memang sudah berteguh hati untuk membalas saingan bengkel yang menyebabkan Panjul tewas. Malam pun tiba. Suk, ayo cepat kita ke kawan lama. Ardi akan bertanding, ajakku pada Sukma. Keputusan Ardi yang sudah bulat. Kami hanya ingin memastikan malam ini semoga tidak terjadi hal buruk. Sesampainya kami di jalan tempat balap liar, ternyata Ardi dan saingannya sudah dalam posisi bersiap. Lambaian bendera menjadi tanda, deru keras suara motor mulai ditarik. Suk, balapannya sudah dimulai. Aku dan Sukma segera berlari agak cepat bergabung dengan kerumunan penonton. Terlihat Ardi bersaing ketat dengan lawannya, namun ternyata benar, saingan Ardi memang licik. Dia mencoba menendang ke arah motor Ardi, sampai Ardi beberapa kali nampak harus kesulitan, bukan kerasnya motor yang dia kendarai. Lihat tok, sosok itu datang, ucap pelan Sukma. Sosok Panjul kini muncul di boncengan pria yang menjadi lawan Ardi. Sosok itu menggelayuti pandangan pembalap itu. Terlihat dari motornya yang mulai oleng dan melaju kencang berpindah ke arus jalanan sebaliknya. Sebuah lampu dari kendaraan besar berkedip-kedip, memberi isyarat bahwa dia tidak akan mampu mengerem. Stop! Teriak riuh penonton di sekitar kami, namun naas. Brak! Serak! Seketika percikan kilatan terang dari besi yang beradu terseret membuat mata kami ngilu. Bukan hanya kilatan apinya, namun tidak bisa kami bayangkan apa yang akan terjadi pada pria itu. Ardi yang mendengar bunyi hantaman keras, dia menghentikan laju motornya. Ardi memilih berlari menghampiri lawannya yang terkapar dihantam truk tanah. Seperti biasanya, semua orang yang menonton sontak pergi berhamburan. Hanya menyisakan kami, aku, Sukma, Ardi dan Sinta, adik perempuan dari pria yang terhantam truk itu. Ayo Tok, kita ke sana. Kami bergegas menghampiri Ardi dan Sinta yang sedang merangkul separuh tubuh lawannya yang terkapar bersimbah darah. Ya, hanya separuh tubuh yang tersisa. Karena dari perut ke kaki sudah terputus terburai di gilas roda berat dari truk yang bermuatan tanah. Kurasa mual dan sedih melihat kondisi pria itu. Abang, jangan tinggalkan aku bang, tangis Sinta. Tanpa rasa takut, Ardi merangkul sisa tubuh dari badan sampai kepala. Pria itu masih sekarat, mulutnya masih bergetar seperti ingin mengucapkan sesuatu. Tapi hanya darah yang terakhir menyembur dari mulutnya. Pria itu tewas dalam rangkulan Ardi. Ardi pun berucap dengan isak. Secara pribadi, aku maafkan kesalahanmu. Semoga kau bertemu dengan mereka di alam sana. Semoga mereka juga bisa memaafkanmu, ucap Ardi yang berlinang air mata. Warga setempat mulai berdatangan. Mereka hanya berani berkerumun menyaksikan hal itu. Abang, bangun bang. Sinta nanti sama siapa? Cuma abang yang Sinta punya, teriak tangis dari Sinta yang semakin menjadi. Sinta, maafkan saya. Kau juga tahu hal seperti ini sudah menjadi resiko untuk para joki balap liar, ucap Ardi mencoba menenangkan. Sinta hanya terengguk mendengarkan ucapan Ardi. Kamu tidak akan hidup sendiri Sinta. Tebuslah kesalahan yang pernah abangmu lakukan pada Panjul. Kau bisa merawat ibunya yang kini juga hidup sendiri sepertimu. Sinta yang mulai bisa menghentikan tangis, dia mengangguk kecil dengan sedikit tersengguk. Betul Sinta, siapa tahu bisa meringankan kesalahan almarhum kakakmu di alam kubur, ucap Sukma. Mas Ardi, apa yang akan Mas lakukan?
Tanyaku yang mulai mendengar suara samar siren polisi yang datang mendekat. Gak apa-apa mas, saya akan belajar di dalam penjara. Ganjaran yang setimpal dari perbuatan salahku selama ini. Ucap Ardi yang nampak sama sekali tidak merasa takut. Dia malah tersenyum kecil memandang ke depan. Ternyata ada dua sosok di seberang sana yang memperhatikan. Ya, kali ini mereka terlihat hanya pucat pasi, tidak seperti sebelumnya yang mengerikan. Seakan mereka tersenyum melambai tangan dan mulai memudar. Ini semua sudah selesai kawan. Semoga kalian tenang di sana. Ucap Ardi yang kini diborgol dan dibawa masuk ke dalam mobil patroli. Mas, harus ikut kami ke polsek guna dimintai keterangan. Untuk mbaknya, ikut mobil ambulan bersama korban. Ucap salah satu polisi yang menghampiri kami. Baik pak, tutur Sukma. Begitulah, kami hanya dimintai keterangan. Karena menjadi saksi laka lantas yang terjadi, kami hanya perlu wajib melapor beberapa kali. Berbeda dengan Ardi, dia harus meringkup di penjara guna mempertanggungjawabkan kesalahannya. Telah melakukan balap liar sampai menelan korban jiwa. Ya mungkin untuk beberapa tahun Ardi akan mendekam. Semoga ini jadi pelajaran, bukan cuma untuk Ardi saja ya Suk, namun untuk semua anak muda yang masa depannya masih panjang. Ucapku pelan dengan memandang ke arah polsek. Betul toh, insya Allah Ardi akan mendapatkan banyak hal baik nantinya setelah keluar dari balik jeruji besi. Ucap Sukma. Cuma ngomong-ngomong, kita balik ke tempat tadi jalan kaki Suk. Wah iya toh, motor kita kan kita parkir di sana ya. Waduh, bukannya tadi minta salah satu bapak polisi bawa. Ucap Sukma. Tambah parah itu Mas Sukma, udah tahu motor bodong. Udah ayolah, ntar mampir ke Kopi Lendot kita apelin Arti. Ucapku bercanda, akhirnya kami memutuskan berjalan kaki. Kawan lama hanyalah nama sebuah jalanan umum di kota besar. Namanya begitu melegenda di antara penikmat kecepatan. Tepat pula seperti namanya, sebuah kisah yang pernah terjadi tentang kedatangan sosok kawan lama yang hampir menuntut balas dendam. Tapi infonya sampai sekarang jalan itu masih kerap digunakan anak-anak muda untuk memacu adrenalin kecepatan. Entah sampai kapan hobi gila ini digandrungi para remaja. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang jalan ini. Kisah kami dan Ardi hanya sepenggal satu kisah dari kelamnya dunia balap liar. Cerita ini hanya sebuah pengakuan penyesalan yang mendalam. Terluput dari seram tidaknya, semoga bisa menjadi pembelajaran. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih banyak buat Mas Narto yang sudah mengirimkan kisahnya ke kami dan berkenan untuk dibawakan di channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.